Kalau kamu pernah hidup di Mesir, dalam artian bisa survive di Mesir, apa setelahnya mencoba hidup di negara Arab yang lain, itu pasti kayak bakal bakal biasa aja karena Mesir paling keras. Mesir paling keras. Nah, di sini itu pendidikannya itu gak apa namanya ketat. Artinya itu di sana itu kan nggak ada absen. Betul, ya. Dan apa namanya kita los mau ngapain saja. Nggak ada yang marahin, nggak ada yang nuntut gini atau gitu. Goalnya adalah bagaimana nanti pendidikan pesantren dan perguruan tinggi itu menjemput bola emasnya, atau mungkin disebut generasi Indonesia Emas di tahun 2045. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam yang penuh bahagia ini kita ditemani oleh ustadz-ustadz muda, dan pada Suara Al-Azhar kali ini kita akan membahas terkait memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan bincang kali ini kita akan berbicara bersama dua ustadz yang tampan ini, berbicara terkait kolaborasi pesantren dan perguruan tinggi menuju Indonesia Emas. Sebelum menginjak pertanyaan obrolan santai pada kesempatan kali ini, saya ingin menyapa dulu nih ustadz-ustadz di sebelah kiri saya, dan nanti beliau juga bisa mengenalkan dan bisa kira-kira CV-nya beliau gitu ya. Beliau lulusan dari mana dan mungkin kuliah di mana. Yang jelas ustadz-ustadz ini kita sepil, beliau dua-duanya alumni Al-Azhar Kairo. Kita sapa pada kesempatan kali ini. Yang pertama Ustadz Arif, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Selanjutnya yang kedua ini ada Ustadz Wildan, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Iya, amin. Mungkin boleh perkenalan Ustadz, terus riwayat pendidikan gitu. Begitupun untuk memprologi bincang santai pada malam hari ini. Monggo Ustadz Arif. Mungkin itu perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Jauhari. Bisa dipanggil Arif, biasanya kawan-kawan manggilnya Arif, tapi ada juga yang manggil Ahmad, ada juga yang manggil Jauhari. Jadi ya yang penting nggak lebih dari 3 itu lah. Kalau nggak Ahmad ya Arif ya Jauhari. Terus kemudian alhamdulillah saya juga salah satu santri, dan mungkin sampai sekarang, dulu masuk sekitar 2013-an. 2013 ya. SMP di sini, kemudian lanjut aliyah juga. Terus kemudian pengabdian setelah itu kurang lebih 2 tahunan. Jadi total nyantrinya berarti 8 tahun ya. 8 tahun. Nah, setelah itu alhamdulillah kami diberi rezeki untuk melanjutkan studi kami di Al-Azhar University di Kairo tentunya. Tahun 2022 awal tahun itu alhamdulillah kami berangkat. Terus kemudian baru lulus tahun kemarin 2025. Tepatnya saya pulang kembali lagi ke tanah air tercinta itu di awal bulan Desember 2025. Mungkin itu nih untuk perkenalan. Iya, siap. Kita masih sebenarnya CV-nya banyak, cuman biar beliau langsung lah yang bercerita track record organisasi dan sebenarnya banyak. Cuman kita bergeser ke Ustadz ganteng sebelah kirinya, Ustadz Wildan. Monggo bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ustadz Iya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wildan Alan Wilda, biasa dipanggil Wildan. Saya juga salah satu dari santri Al-Azhar Muncar yang menempuh pendidikan di Pondok Al-Azhar Muncar ini mulai tahun 2011. Jadi pondok ini berdiri 2010. Saya masuk tahun 2011, yang mana itu
SMP pertama. Oh, ya. Generasi Berarti SMP pertama. generasi pertama ya, angkatan pertama ya. Pertama untuk SMP. Nah, di sini mulai SMP 2011 itu waktu itu santrinya juga masih awal-awal. Setelah itu di sini SMP itu 3 tahun, kemudian melanjutkan di aliyahnya, lembaga aliyah 3 tahun juga, dan terus masih melanjutkan lagi di sini untuk pengabdiannya. Kurang lebih berapa? Lebih 1 tahun 8 bulan. Hampir 2 tahun. Itu kemudian alhamdulillah diberi kesempatan untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi luar negeri, yaitu Al-Azhar University, yang mana di waktu ngabdi itu selain emang ya bantu-bantu di pesantren juga sambil mempersiapkan untuk mengikuti tes melanjutkan studi ke luar negeri itu. Seperti itu, dan sampai melanjutkan ke sana itu tadi di tahun 2018 akhir masuk tahun 2019 sebelum COVID ya. Sampai menempuh sekitar 5 tahun di sana, alhamdulillah. Kemudian pulang dari sana di tahun 2023 dan masuk lagi untuk pengabdian di pesantren ini di awal tahun 2024 1 Januari. Persis. Awal 1 Januari. Masih ingat. Jadi waktu itu pas tahun baru juga pas di sini ada perayaan tahun baruan santri-santri. Agak pasar. Momen ya hafal insyaallah. Paling bisa dihafal insyaallah. Dia seperti itu. Iya siapa? Kalau boleh tahu nih Ustaz Arif dulu waktu di Mesir jurusan apa kalau boleh tahu ini? Ya, kalau saya dulu jurusannya itu Usuluddin. Terus prodinya atau jurusan khususnya itu di hadis dan ilmu hadis. Jadi kalau di Usuluddin itu kita ngambilnya umum dulu. Kebetulan Mas Wildan juga Usuluddin ini. Tingkat 1, tingkat 2 atau tahun pertama sama tahun kedua itu kita umum ya. Pelajarannya umum, matkulnya umum, terus kemudian baru di tingkat 3 atau tahun ketiga dan tahun keempatnya itu ngambil penjurusan. Kebetulan saya ngambilnya hadis dan ilmu hadis. Kalau Ustaz Wildan jurusannya apa ini kalau di Kairo Mesir ya? Kalau saya Fakultas Usuluddin, jurusannya tafsir dan ilmu Al-Quran. Jadi seperti yang disampaikan Mas Arif itu, mulai penjurusan itu difokuskan di tahun ketiga dan tahun keempat. Dan kemarin sepertinya juga baru selesai sidang tesis juga ini Ustaz. Alhamdulillah. Memasuk pada tema pada malam hari ini terkait kolaborasi pesantren dan perguruan tinggi menuju Indonesia Emas. Kita juga memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ada beberapa perubahan terkait skema pendidikan, di mana mulai dari kebijakan yang adanya efisiensi, problematika yang ada di lapangan terkait banyak hal terkait pendidikan. Mungkin kita akan menyambut bagaimana pesantren dan perguruan tinggi ini berjalan bersama, dan di mana nanti goalnya adalah bagaimana nanti pendidikan pesantren dan perguruan tinggi itu menjemput bola emasnya, atau mungkin disebut generasi Indonesia Emas di tahun 2045. Kira-kira menurut pandangan Ustaz Arif dan Ustaz Wildan, bagaimana sih pesantren di era saat ini terkait pembentukan karakter, begitupun di masa yang akan datang generasi santri ini seperti apa, gimana mampu nggak menjawab tantangan zaman di era yang akan datang. Mungkin dari Ustaz Arif bagaimana nih menurut saya sih, jadi kembali ke santrinya, tapi kadang untuk menjawab gimana sih, bagaimana caranya kita bisa generasi pesantren ini bisa menjawab Indonesia Emas, saya sangat bisa ya, karena itu di pesantren tuh pendidikan karakternya
karakternya kena, terus kemudian dilatih untuk mandiri. Ini tentunya karena jauh dari orang tua kan, jadi ya semuanya mandiri lah ya. Contohnya nyuci sendiri mungkin ya, bahkan makan juga sendiri, dan ya dilatih untuk karakter kemandiriannya itu kena di pesantren. Dan menurut saya, nah itu salah satu bekal juga untuk menjawab atau menuju Indonesia emas nantinya. Mungkin itu sih sesingkat. Berarti memang diawali hal-hal kecil gitu ya, mungkin Iya, kemandirian terkait ya mungkin ya sederhana lah nyuci baju dan sebagainya kan sebagai tanggung jawab pribadi dulu sebelum kita mengemban tanggung jawab lain di masyarakat. Mungkin kalau tanggapan Ustaz Ujian gimana ini? Gini. Jadi di pesantren ini pendidikannya sudah terkenal dari zaman pertama pesantren berdiri sampai nanti itu di pesantren terkenal memiliki keunggulan pendidikan akhlak, pendidikan spiritual, dan pendidikan kedisiplinan. Oke. Jadi santri atau para generasi muda yang belajar di lingkungan pesantren, insya Allah dengan pendidikan pesantren yang mengajarkan atau yang membiasakan pembinaan kepada santri-santrinya seperti kedisiplinan, seperti tanggung jawab, seperti kayak mengatur waktu dan yang sebagainya, kemandirian. Sehingga dengan pembinaan seperti ini yang dilatih terus-menerus di lingkungan pesantren, nantinya akan membekali santri di masa depannya. Dan tentunya tradisi-tradisi ini juga tradisi lama, yang mana istilah ada slogan atau kata-kata pepatah Arab itu al-muhafadzatu ala al-qadim sholih wal akhdu bil jadidil aslah, menjaga, melestarikan dan mengamalkan ajaran atau pendidikan zaman dahulu, dan mengambil kemudian mengupdate juga pendidikan atau pengajaran di era-era modern yang lebih baik untuk diterapkan di masa yang akan datang. Jadi di pesantren ini sangat benar-benar begitu mewadai untuk cikal bakal masa depan generasi muda, seperti itu. Ya mungkin kita melihatnya karena terjadwal tersusun gitu, dan terus anak-anak itu memang dipaksa dan terbiasa akhirnya mengikuti ritme kegiatan pesantren, yang mana dunia pesantren semuanya isinya pendidikan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mungkin terkait santri terkait itu berkolaborasi dengan pendidikan tinggi. Saat ini banyak santri-santri yang saya temui tidak hanya di pesantren, walaupun sebenarnya jenjang pendidikan pesantren itu juga ada Ustaz Ulia, ada yang mungkin yang lebih mahat ali, yang lebih tinggi. Begitupun banyak santri-santri yang walaupun secara dunia keilmuan pesantren itu sudah mumpuni, banyak juga yang santri-santri itu juga melanjutkan ke jenjang perguruan lebih tinggi, semisal tidak di pendidikan ala pesantren tapi di dunia kampus. Dan ketika kita berbicara dunia pendidikan tinggi, kira-kira penting nggak sih santri untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi? Begitupun ya untuk memperluas pandangan atau menuju arah karir ataupun yang kontribusi di masyarakat. Karena saya lihat di santri itu juga melek, bukan berarti mendikotomi santri yang pendidikan tinggi sampai Mat Ali itu tidak bagus, bukan. Maksudnya yang ini kita tarik ke dunia kampus gitu. Kira-kira menurut pandangannya Satri gimana? Kalau menurutku sih untuk sekarang ini karena ngikuti zaman ya, lebih tepatnya ngikuti zaman. Kalau misal kita di dunia ini harusnya mengikuti zaman, bukan malah kayak membiarkan. Dan untuk sekarang ini kalau misal kita ngomong jenjang karir di dunia luar, itu ya minimal S1 lah. Itu gaungan banyak orang lah ya.
minimal S1 ya, walaupun dimanapun tempatnya, tapi itu kayak seakan-akan setiap orang itu menurut saya ya harusnya untuk sekarang ini minimal S1. Memang ada kayak fase-fasenya, mungkin dulu waktu zaman bapak ibu kita mungkin ya, itu kayak ya cukup SMP atau cukup aliyah gitu, karena mungkin beberapa faktor keadaan, atau ekonomi, faktornya. ekonomi dan seterusnya. Dan kalau untuk sekarang apalagi banyak beasiswa ya ini, jadi menurut saya sangat-sangat perlu sih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, entah itu mau di Mahat Ali atau yang memang Mahat Ali berarti memang tujuannya berarti pengen jadi benar-benar ulama, berarti ngiyai lah. Jadi terus kalau misal ke perguruan tinggi, jadi atau ke universitas yang umum mungkin ya, itu lebih ke jenjang karir nantinya, entah mau apa, kita mau jadi cita-cita mau mungkin jadi diplomat atau pengusaha, itu menurut saya harus melanjutkan. Sah-sah saja gitu. Iya, dan tanpa mendikotomi orang-orang yang tidak ingin melanjutkan kuliahnya. Tapi menurut saya dalam artian punya plus minus masing-masing antara yang tidak kuliah ataupun yang kuliah. Pengalaman saya kalau misal di Kairo itu, dengan kuliah itu jejaring kawan, relasi itu lebih tersebar dimanapun. Jadi istilahnya kalau misal ya saya nggak bayangin aja kalau misal saya cuma kuliahnya ya di sekitar Banyuwangi, yang mungkin kenalnya kawan-kawan sekitar Banyuwangi. Ya. Mentok-mentok pun Jawa Timur lah, itu paling mentok. Tapi kalau sudah keluar yang lebih jauh gitu ya, itu seluruh Indonesia, bahkan relasinya internasional bahkan, dan itu menurut saya nggak bakal ditemukan kalau misal kita nggak kuliah gitu. Mungkin itu sih. Kalau pandangan Ustadz Wildan gimana ini? Jadi terkait tentang pendidikan tinggi, Iya. menurut saya sangat perlu kita upgrade ilmu, yang mana yang tadinya kita dari dunia pesantren yang hanya lingkup pesantren saja, seakan-akan ya hanya dunianya ya pesantren itu. Hanya pesantren aja. Kalaupun kita nanti merujuk atau menaikkan lagi tingkat pembelajaran yang ada di pesantren itu, ya kenanya ya lingkungan itu belum ada hal baru, masih tetap dalam zona nyaman itu. Maka perlu kesinambungan antara yang pendidikan pesantren yang tadi sempat kita bahas bersama, kemudian pendidikan yang lebih tinggi ataupun bisa dikatakan lebih ke pendidikan formal. Pendidikan formal. Jadi santri baik atau santri lebih baik itu benar-benar memiliki kesinambungan antara ilmu-ilmu keagamaan, pendidikan karakter, kedisiplinan, dan ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu modern, yang mana santri kalau sudah memiliki kesinambungan itu, sehingga nanti memiliki ruang strategis untuk masuk dalam pengabdian masyarakat, atau seperti contohnya pemerintahan gitu. Mungkin ke perkuliahan juga, dosen, ataupun bisa juga dakwah di di kalangan yang lebih luas lagi. Maka dengan pendidikan atau melanjutkan atau menggapai pendidikan yang lebih tinggi tadi itu nanti akan santri itu memiliki legalitas akademik. Habis itu juga legalitas akademik, yang nantinya kalau bukan santri lagi yang mengisi di setiap ruang itu tadi, siapa lagi? Maka di era yang akan datang nantinya itu bukanlah pilihan individual, akan tapi investasi untuk umat, untuk mengisi kesinambungan itu tadi. Kalau bukan santri nanti ya itu, karena santri udah dari awal itu tadi, dari awal didikannya dari pesantren yang kemudian melanjutkan itu, jadi memiliki kesinambungan itu yang nantinya akan insya Allah sudah bisa dikatakan pantas dan
layak mungkin untuk mengabdi di masyarakat di berbagai lembaga atau berbagai jenjang yang lebih luas lagi. Karena kita melihat juga pesantren itu juga dulu mengacunya kan ahli sufah yang belajar di serambi masjid. Dalam pesantren mungkin tidak tersistem secara modern saat ini, karena memang transformasi sehingga pesantren mengalami perbaikan. Begitupun tadi juga dikatakan Ustaz Arif terkait jejaring ya. Begitupun bukan berarti santri akan ketemu jaringan santri itu sendiri dan terkait pendidikan tinggi apalagi di luar negeri juga begitupun teman-temannya tidak hanya di Indonesia kan, begitu ada di Malaysia, Singapura ataupun luar negeri lainnya, bahkan bisa ketemu berbagai macam sudut pandang pemikiran orang negara tetangga itu seperti apa, dan wajahnya mungkin gaya bahasanya atau mungkin karakter budayanya, rasnya. Begitu kan Ustaz Wildan juga mengatakan kalau bukan santri yang mengisi pos-pos lini semua ini siapa lagi gitu kan, terkait perkembangan zaman. Saya bergeser melihat pendidikan yang ada di Al-Azhar Kairo ya. Kebetulan nama pesantren ini juga Al-Azhar yang terinspirasi dengan Al-Azhar Kairo. Saya pengen tahu nih cerita terkait perjalanan di Kairo itu seperti apa sih, memiliki ceritanya masing-masing kan. Dulu Ustaz Arifnya mengalami seperti apa, Ustaz Wildan seperti apa. Saya pengen tahu nih kira-kira dulu di Mesir itu pengalaman seperti apa yang paling berkesan di sana ya. Mungkin kalau saya untuk pengalaman yang paling berkesan ya, mungkin saya bilang tadi ya, relasi itu, karena menurut saya ya memang kita seketika pada waktu saat itu kita nggak sadar ya apa emang benar ya, maksudnya apa ya emang butuh relasi. Pada waktu itu kayak kesadaran itu masih ya setengah-setengah, tapi pada saat kita pulang itu memang membutuhkan, apalagi nantinya kita terjun di dunia pendidikan. Jadi ya kurang lebih kawan-kawan kita yang dari Timur Tengah atau Kairo khususnya itu pasti sangat membantu lah dalam lini-lini pesantren. Ini juga salah satu pesan dari pengasuh. Sejelek-jeleknya kawan-kawan yang kuliah di Mesir itu nanti seketika pulang di Indonesia itu pasti minimal jadi tokoh masyarakat, entah itu skalanya RT, RW ataupun desa, bahkan lebih nasional. Se-Indonesia itu pasti punya peran masing-masing, dan menurut saya melihat keadaan sekarang itu memang benar saja gitu, kayak oh iya ya, dan lebih jatuhnya nanti kayak sharing aja, gimana kalau misal kita kayak ceramah ataupun ngaji ataupun terjun di skala yang RT seperti apa, kan itu jenjangnya masing-masing gitu. Itu relasi. Terus kemudian yang kedua lebih ke ini, pendidikan karakter. Kenapa? Karena karakternya orang Mesir atau mungkin Arab secara umum ya, tipikalnya itu lebih ke, kalau mungkin kita tahu jahiliyah lah ya, makanya kalau guyonannya kawan-kawan ya Mas, guyonannya kawan-kawan itu pantesan aja para nabi itu, banyak nabi itu ke Timur Tengah, turunnya di Arab ataupun Timur Tengah. Kenapa? Karena memang masyarakatnya sejahiliyah itu gitu. Karena menurut saya iya saja gitu, kayak ya mungkin kawan-kawan yang di sana yang belum pernah merasakan hidup di negeri Arab atau Timur Tengah itu mungkin saya dulu sebelum berangkat itu kayak wah, nanti di sana karena Arab berarti ya orangnya Arab dan mungkin lurus lah ya, karena tempat turunnya Islam syar'i gitu kalau istilahnya kita. Tapi ternyata yang enggak, bahkan menurut saya lebih bisa dikatakan lebih parah daripada Indonesia ya, kalau secara mungkin karakter tingkat kriminalitas kali ya.
Entah itu mungkin karena kebetulan tinggalnya di ibu kota atau gimana, tapi menurut saya memang lebih parah saja gitu, memang karakteristis orangnya. Maka dengan demikian jadi membentuk kita itu seakan-akan kayak siap tahan banting lah nantinya, mau di gimana pun diterpa keadaan, karena kita sudah merasakan di Mesir itu orangnya yang notabene-nya memang orang yang paling keras dari marga-marga Arab itu, karena jadi kayak wah ini iya sih. Dan memang banyak, kalau lagi-lagi saya guyonannya kawan-kawan itu yang di Mesir, kalau kamu pernah hidup di Mesir, dalam artian bisa survive di Mesir, terus kemudian coba kamu hidup sebulan ataupun setelahnya mencoba hidup di negara Arab yang lain, itu pasti kayak bakal biasa aja, karena Mesir paling keras. Mesir paling keras. Nyala di bos, menyala. dan itu jadi menurut saya pendidikan karakternya. Terus kemudian bahasa Arab ya, ini salah satu bahasa internasional, tentunya salah satu penunjang kita untuk memahami tentunya bahasa Arab. Kan kita tahu bahwasanya Islam atau sumber-sumber pelajaran Islam, apapun pengetahuan tentang Islam itu semuanya menggunakan literasi bahasa Arab. Dan ini mungkin menurut saya salah satu poin plus ya, karena istilah kata kita belajar langsung dengan literasi Arab. Terus yang selanjutnya poin kedua, bahasa Arab tadi, kebetulan di Mesir sendiri itu, kalau dulu awal kita sebelum berangkat gitu Mas Wildan, itu kita belajar tentang Al-Azhar, Ka'batul Ilmi. Al-Azhar adalah Ka'bah atau punjernya sebuah ilmu agama. Bahkan hampir semua ilmu, khususnya ilmu agama itu memang kalau di Mesir sendiri masayihnya, atau mungkin kita kenalnya dosen-dosen atau mungkin kiai-kiainya itu memang gak gemen-gemen, bukan hanya sekelas nasional tapi bahkan internasional menurut saya. Dan keilmuannya itu memang istilah kata mentok lah. Mentok. Dan sanadnya pun kalau misal kita tarik dari guru-guru kita atau kiai-kiai Indonesia pada zaman dahulu, dalam artian banyak kiai-kiai kita sanad keilmuannya, pondok-pondok mungkin pondok salaf itu dulunya ngajinya itu sama orang Mesir atau Syekh Mesir. Jadi kayak ya makanya kenapa disebut Ka'batul Ilmi, karena itu selaras gitu loh. Karena memang kebanyakannya masai kita belajarnya ya di sana lagi-lagi ya. Contohnya seperti Gus Dur mungkin yang terbaru-baru ini, atau mungkin yang terkenal Mbah siapa? Termas nih, sinten? Ya Mahfud Termas. Iya Mahfud Termas itu juga kila dikatakan pernah belajar di Al-Azhar juga. Tapi ya, dan itu makanya poin plus juga menurut saya. Terus kemudian ini mungkin membedakan antara lulusan Mesir dengan lulusan Timur Tengah yang lain. Kalau lulusan Mesir itu outputnya atau pulangnya itu lebih beragam nantinya. Dalam artian kalau misal kita tahu kan, kalau kita berangkat ke Timur Tengah, otomatis pikiran kita kan, ini ahli agama, ini pinter ceramah, ini pinter ahli kok. Gambaran kita itu kalau ya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Pak Quraisy Shihab dan seterusnya, kayak seakan-akan kita harus backgroundkan oleh masyarakat, kamu harus seperti ini. Tapi pada dasarnya kalau menurut saya di Mesir sendiri mendidiknya itu enggak sebegitunya. Dalam artian ada kawan-kawan juga lulusan Mesir yang terjun di diplomasi, dunia diplomat mungkin, pemerintahan, terus ada juga yang jadi pengusaha, dan menurut saya lebih random. Dalam artian nggak satu warna. Mungkin beda halnya dengan kayak perguruan tinggi yang lain, kayak misal contohnya di Yaman. Mungkin yang saya tahu ya, kalau di Yaman itu kalau misal nggak punya, kalau katanya kawan-kawan lulusan Yaman
kalau misal dia seketika pulang nggak punya jamaah ataupun majelis itu kayak sebuah aib gitu. Tapi kalau di Mesir nggak sebegitunya, karena memang kita dilatih untuk moderat, dalam artian menghargai semua pendapat, bukan hanya tentang Islam saja. Jadi karena ini poin selanjutnya juga, karena di Mesir itu banyak mazhab, 4 mazhab itu di Mesir ada semua, dan lingkungan juga kita dengan adanya 4 mazhab itu, lingkungan itu toleransinya itu kena banget. Jadi nggak saling menyalahkan lah, itu istilahnya. Ya namanya perbedaan pendapat kan, kalau Bu Yani dan kawan-kawan ikhtilaful ulama rahmah. Sebuah perbedaan pendapat ulama itu adalah sebuah kerahmatan gitu. Jadi ya nggak dibuat pusing kayak kamu harus A, kamu harus B, enggak juga. Kayak ya sudah, menurutku pendapatku seperti ini, pendapat mazhab A seperti ini, terus kemudian mazhab B seperti ini, mazhab C seperti ini, dan kita ya saling berkesinambungan, saling berdampingan, dalam artian nggak saling menyalahkan gitu. Itu sih beberapa poin yang menurut saya poin plusnya, Pak. Jadi kalau bergeser ke Ustadz Wildan gimana? Apa yang kira-kira kesan, kira-kira apa yang kira-kira yang mengenal di waktu pendidikan di Al-Azhar Mesir? Ya, kalau bagi saya itu di sana itu kan banyak varian. Iya. Selain dari kita kan orang Indonesia, orang Jawa juga. Selain emang lingkungan baru, ketemu orang-orang Arab yang berbeda latar belakang, beda karakter. Juga di sana itu kita beda cuaca juga. Ada 4 cuaca yang berbeda dari di sini. Kalau di sini kan hanya hujan panas. Ya, kalau di sini kan adem ayem enak tenang gitu. Kalau di sana itu kalau udah musim dinginnya dingin betulan. Sampai baru nyampe sana itu bisa kering semua ini kulit, bahkan pecah-pecah semua. Itu juga varian baru bagi kita kan, yang mana itu juga nanti akan menjadi tantangan. Apakah kita akan terus dekem Selimutan kan identik dengan itu soalnya musim-musim dingin tidur. Nah, ini kan salah satu secara tidak langsung salah satu tantangan atau godokan bagi kita yang menempuh studi di sana, ingin menggapai semua yang diinginkan atau impiannya. Ini melewati rintangan-rintangan ini juga, bermacam-macam rintangan, cuaca, makanan juga, adaptasi juga, orang-orang lingkungan baru. Terus habis itu kalau cerita tentang pendidikan atau kultur pendidikan di sana, itu luar biasa. Benar-benar dikatakan kiblah atau Ka'bah atau Madinah gudangnya, wah itu luar biasa emang. Jadi sudah tidak diragukan lagi kalau membicarakan tentang keilmuan atau apalagi sanad ilmunya. Semua Indonesia atau ulama Indonesia atau santri-santri Indonesia yang saya amati itu yang dikaji kitab-kitabnya karangan kebanyakan dari Al-Azhari, sana, dari Al-Azhar sana. Jadi begitu sangat luar biasanya kita bisa langsung melanjutkan remaja di sana, diberi kesempatan di sana, di tempat karangan atau pengarang kitabnya langsung. Bahkan waktu itu senior mengatakan gini, waktu kita masih baru di sana, sampai nggak malu nantinya kalau di sini kayak udah jauh-jauh dari Indonesia kan, di sini itu pendidikannya itu gak ketat, artinya itu di sana itu kan nggak ada absen. Dan kita los mau ngapain saja, nggak ada yang marahin, nggak ada yang nuntut gini atau gitu. Nah di situ senior mengingatkan kita, gak malu sampean. Di sini tempatnya kakak kelas sampean dulu di Al-Azhar ini, Imam Suyuti, terus Syekh Zakaria Al-Ansori, Imam Syafi'i dimakamkan di sini. Masa sampean sudah berdekatan dengan beliau-beliau kakak kelas jenengan juga
dikelilingi beliau-beliau, masa di sini dengan sampai bisa lolos kayak gitu, masa apa namanya biasa seenaknya itu Nggak malu. nah itu nggak izin Bang, nggak malu tadi. Gak malu tak kakak kelas? Ya itu lah kelasnya, sorry. ya itu udah sekelas, wow gani internasional itu, duniawian ukhrawian lah ya akhirat sekelas beliau itu. Maka itu salah satu benar-benar apa ya, keistimewaan, keunggulan Al-Azhar, keunggulan Mesirnya juga di sana yang ditempati oleh beliau-beliau ulama. Selain itu ya wali-wali juga banyak di sana, keturunan Rasulullah juga banyak. Betul. Habis itu selain itu teman-teman lingkungan baru, relasi baru, punya teman diskusi baru, wah luar biasa pokoknya. Lingkungan pendidikannya itu Ya, memang kena banget. ngena sekali. Jadi mungkin intermezzo ya mas. Kalau di Mesir itu apa namanya yang bikin shock juga awal-awal tuh di angkot, habis itu di jalanan, warung-warung kecil di pinggir jalan, kafe-kafe itu yang diputar atau yang di, kalau misal di kita kan apalagi sekarang zamannya horeg ya DJ kali ya, tapi kalau di sana masih murotal dan itu hampir semua warung bahkan kafe-kafe ini mas ya. Jadi memang lingkungannya itu sebegitunya untuk kita apa namanya mengupgrade ilmu itu, memang lingkungannya itu sangat-sangat mendukung. Sangat-sangat mendukung sekali. Kayak di, mohon maaf waktu itu di bengkel, terus di orang-orang jualan buah di pinggir jalan, itu nggak HP ya. Kalau kita zaman sekarang mungkin di Indonesia Ya. Ya terlihat musiknya musik Indonesia, musik kampungan. Kalau di sana benar-benar ngaji Quran. ngaji Quran. Yang dibawa. Kalau nggak gitu ngaji sendiri pakai Quran itu di setiap warung-warung itu juga ya. Lingkungannya itu tadi apa namanya, latar belakang orang yang berbeda-beda itu benar-benar mendidik kita. Yang Mas Arif jelaskan, kalau di negara Arab lain, kalau sama sudah di Mesir mungkin 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun terus coba hijrah atau apa pindah ke negara Arab lain, itu benar-benar kayak siap gitu menghadapinya, lebih siap lagi. Saya waktu itu ya ini pengalaman juga bercerita kan, habis tingkat terakhir atau tahun terakhir di sana, alhamdulillah ditakdir untuk pergi melaksanakan ibadah umroh. Nah di sana itu juga menghadapi orang ya sama-sama Arabnya, sama-sama lingkungannya seperti itu tadi, nggak jauh beda latar belakangnya, agak sedikit Jahili. Kok kasar tapi maksudnya itu ya. Jadi waktu itu mau ngantri masuk Rondo di Madinah, itu sempat debat karena sudah biasa debat, punya basic debat sama orang Mesir yang bahasanya mungkin lebih kejam sama yang Kasar gitu. Lebih kasar itu santai itu. Bahkan alhamdulillah waktu itu kok dilalah karena apa namanya, mungkin efek kebiasaan tadi di Mesirnya itu bisa menang sama polisi, padahal itu polisi tentara itu, padahal kita siapa? Kita yang mendebat dengan keyakinan itu, kebiasaan yang dibawa dari Mesir, akhirnya ya bisa itu. Ya itu salah satu ya apa ya, pengalaman dan keunggulan mungkin yang nantinya bisa juga dibawa ke Indonesia untuk diterapkan di Indonesia. Untuk lebih bisa mengontrol atau lebih bisa survive dan banyak wawasan yang akhirnya nanti kita nggak saklek, nggak apa ya, gampang tersinggungan juga, nggak kaku juga. Alhamdulillah bisa, insya Allah Azhar itu terkenalnya moderat, wasatiyah. Slogan yang sering digaungkan oleh Imam Akbar Syahmat At-Tayyib. Ya seperti itu. Bisa sambil minum ini. Sebelum kita geser ke pemahaman pendidikan yang ada di nasional,
kita melihat internet ataupun dunia saat ini kan cukup di dalam genggaman gitu kan, sangat memungkinkan, sangat bisa. Ketika kita melihat pendidikan yang ada di Indonesia yang pastinya memiliki kultur dan karakter yang masing-masing, bukan mendikotomi memandang sebelah mata pendidikan yang ada di Indonesia, bukan seperti itu. Tetapi saya pengen melihat dari kacamata Ustadz berdua ini, ketika di Mesir, ketika melihat pendidikan yang ada di Indonesia sebenarnya seperti apa, dan kira-kira ketika kita melihat pendidikan perguruan tinggi terutama, pasti kan juga banyak tuh berseliweran di media juga, di Mesir juga mungkin sering update juga terkait pendidikan Indonesia perguruan tingginya seperti apa, ataupun ya jenjang-jenjang pendidikan yang mana pos-pos lini santri juga bisa masuk di perguruan tinggi Indonesia, bukan hanya di luar negeri. Menurut pandangan Ustaz Tarik gimana ini? Untuk lebih ke perbedaan ya. Iya, lebih perbedaan, atau mungkin lebih ke ketika kita di Mesir kan juga mendengar kan ya, ataupun berita ataupun isu ataupun mendengar pendidikan Indonesia. Mungkin dari ketika kita di Indonesia mungkin melihatnya Indonesia sudah sangat bagus, tapi kan kita perlu melihat keluar nih. Ketika di luar ya mungkin ada plus minus pasti, bukan berarti Indonesia kurang banget, bukan. Maksudnya ketika kita keluar dari rumah, keluar dari kandang, melihat pendidikan di Indonesia ini sekurang-kurangnya atau mungkin plusnya ataupun harusnya itu diperbaiki di sisi apa, atau mungkin bagaimana pandangnya? Untuk kelebihan kali ya, atau poin plusnya, atau mungkin perbedaan, saya lebih bicara perbedaan antara pendidikan yang ada di Mesir dan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, mungkin pertama dari Mesir dulu. Mesir itu lebih mengutamakan turos. Jadi memang kitab-kitab, istilahnya kitab-kitab turos, kitab-kitab zaman dahulu lah. Dan memang literaturnya ya langsung kitab gitu loh. Dan bahkan sistemnya atau manajemen kayak contohnya itu daftar ulang kali ya, ijrohat itu pengurusan itu masih tradisional, dan itu menuai kritik, dalam artian ada yang memang kritiknya positif, ada yang negatifnya. Di zaman sekarang ini harusnya Al-Azhar itu harus terdigitalisasi atau harus digital. Terus kemudian itu beberapa orang yang ingin mendigitalisasi, tapi beberapa orang, dan mungkin lebih banyak, ya biarkan Al-Azhar itu, biarkan tradisional aja, biarkan turos aja, biarkan seperti itu, karena memang melatih mental. Karena kalau misal kita ngantri, dan itu saya merasakan banget ya, ngantrinya berapa panjangnya, berapa lamanya, sudah di depan jendela mau daftar ulang ternyata istilah ditutup. Kelas bukroh itu bukroh itu bahasa besok lagi, ntar besok lagi ngantri pagi-pagi habis subuh berangkat, terus kemudian hari yang sama, dalam artian nasib yang sama dibukroin lagi, dan itu melatih kesabaran memang. Itu poin-poin plusnya ya. Jadi mau nggak mau ya harus balik lagi gitu nih. Iya. Terus kemudian kalau di Indonesia sendiri yang notabene-nya sekarang sudah terdigitalisasi, semua pendaftaran online, upload berkas, apapun semuanya itu sudah mulai online semua. Ya memang dalam artian enak ya, nggak usah ngantri, nggak usah panas-panasan. Tapi di sisi lain itu kayak nantinya bakal menggampangkan. Aku loh ngirimnya online juga bisa, sambil rebahan juga bisa. Kayak nggak ada bener-bener niat penuh gitu loh. Dan menurut saya kalau misal nih, karena yang berjalan ini sistem ya, jadi kalau misal adanya error sistem, database yang error, misal di sebuah kampus di mana yang misal pendaftarannya atau semua manajemennya itu teronline kan, itu kalau misal sistemnya diretas oleh orang-orang yang mungkin nggak bertanggung jawab, nah itu kayak semua data bakal hilang gitu loh. Jadi kayak plus minus lah.
ini juga selaras dengan Abah Yai sering gaung-gaungkan ya. Bahkan mungkin beberapa orang tua sekarang itu memang kayak lebih nyaman dengan tanpa digitalisasi. Kalau Abah Yai sering bilang itu, saya tuh lebih sekarang di zaman sekarang ini yang harusnya semua menggunakan digital ataupun handphone ataupun apapun laptop dan seterusnya. Kok saya lebih mengena itu kayak misal note atau menyatat itu lebih catat biasa dalam artian di buku saja, karena itu melatih ingatan kita juga. Oh, ini saya nulis kayak gini. Tapi kalau misal di laptop ataupun di HP kayak ya sudahlah, kayak asal saja gitu. Itu poin yang ini sih yang membedakan plus minusnya. Terus kemudian ada juga karena Al-Azhar ini terkenalnya turos ya, lagi-lagi turos, dan memang kalau boleh ngomong ada orang yang mengatakan Al-Azhar ini tertinggal dari segi pendidikan. Nah, pendidikan yang dimaksud ini seperti apa? Karena Indonesia sendiri menurut saya itu kalau di segi kepenulisan, jurnal, artikel, bahkan skripsi kayak tugas-tugas menulis itu kiblatnya itu nggak jauh dari barat. Karena memang riset, lembaga riset itu menurut saya di barat, dan antara barat dan di Arab sendiri atau Timur Tengah atau khususnya Al-Azhar itu berbeda, karena memang barat ini mulai dari dulu memang bagusnya riset, tapi kalau di Al-Azhar sendiri memang lebih ke turos, bertahan dengan ilmu-ilmu turos. Kalau mungkin istilah kata kalau kita ngerjakan artikel atau jurnal sekarang, gampang ada AI. itu maksudnya mempermudah ya, salah satu cara mempermudah. Tapi dalam artian kayak kita sebetulnya kalau ditelisik lagi ternyata kayak nantinya takut kebiasaan menggampangkan kan akhirnya kan. Tapi kalau di Mesir kayak mau misal nulis artikel atau jurnal yang berbahasa Arab, dan itu memang daftar pustaka ya sih. Daftar pustakanya itu kitab gitu. Jadi kayak benar-benar harus ini nukilan atau kutipan dari kitab ini. Jadi kayak ngena banget itu proses-prosesnya. Makanya memang Al-Azhar itu terkenalnya ini khususnya S2 itu tekanannya lama di sana. Kalau mungkin di kita itu bisa kita tempuh cepat 2 tahun, bahkan kurang dari 2 tahun, setahun lebih berapa gitu. Tapi kalau di Al-Azhar normalnya itu bisa kawan-kawan katakan cepat 4 tahun, itu S2 paling cepat. Jadi kayak 2 kali lipat, dan itu ya punya plus minus masing-masing lah. Dan ya yang mana yang kira-kira benar? Karena kita sekarang berada di Indonesia dan mungkin kita lulusan Al-Azhar, kita berdua ya, mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan keadaan Indonesia tentunya. Nggak bisa dong kita harus karena aku lulusan Al-Azhar aku nggak mau nulis kayak gitu. Nggak bisa. Soalnya ya perkembangan zaman kita harus ikuti. Karena kalau kita biarkan ya jatuhnya ya sudah, kita tertinggal dilindas oleh zaman gitu. Makanya untuk kawan-kawan Al-Azhar, lulusan Al-Azhar tentunya S1 ataupun S2, pokoknya lulusan Al-Azhar lah, itu kalau misal mau melanjutkan di jenjang pendidikan di Indonesia itu susahnya di kepenulisan, karena memang nggak ada tugas nulis. Skripsi nggak ada. Itulah mungkin ya. Mungkin kalau tanggapan Ustadz Wildan gimana untuk membaca pendidikan Indonesia lah, karena kita melihatnya kan biar kita keluar dari Indonesia nih, melihatnya harusnya seperti apa? Mungkin tanggapannya mungkin seperti apa? Pendidikan yang ada di Indonesia lah terakhir. Kalau melihat pendidikan yang ada di Indonesia, kita berbicara tentang pendidikan Indonesia, karena saya ini lulusan perkuliahan, terutamanya perguruan tinggi yang ada di sana, dikatakan lebih bahasanya lebih canggih, terutama di administrasinya Indonesia lebih diunggulkan.
Kalau kita bandingkan dengan pendidikan yang ada di luar negeri, terutama kayak Mesir itu. Tapi kalau melihat dari sisi segi apa namanya kajiannya, bahasanya itu di Kairo lebih manhaji, lebih benar-benar mendapatkan kesinambungan langsung dari guru ke guru sampai itu. Di Indonesia apakah nggak seperti itu? Cuman kalau sudah main-main tugas, main-main pengerjaan tugas yang dikasih oleh kuliah, ini sesuai pengalaman kuliah saya yang di Indonesia. Jadi itu benar-benar kita harus mengolah apakah ini benar-benar ada sanadnya atau ada kesinambungan rantai keguruannya, sehingga kalau kita tidak mengolah itu nanti akan benar-benar kita terjerumus pada hawa nafsu, keilmuan atau khususnya tugas-tugas yang nanti di Indonesia ini, perkuliahan Indonesia kan kita biasa presentasi itu ngambil tugasnya banyak kan. Kalau di era sekarang ini kan lewat ChatGPT, lewat AI dan seperti itu. Kalau apakah itu suatu hal yang kurang baik atau gimana? Tentu tidak. Akan tetapi benar-benar harus kita pertimbangkan, kita cerna, harus kita benar-benar kasih kapi. Ada etikanya untuk ber-AI. Makanya harus kita baca full itu. Harus kita baca full. Oh, ini yang kurang kurang pas mungkin untuk nanti kita akan presentasikan. Maka kita harus benar-benar pertimbangkan itu. Jadi untuk kesinambungan dari pengalaman saya yang setelah lulus dari sana kemudian melanjutkan lagi di sini, itu benar-benar bisa bersinambung atau bersinergi. Artinya nggak asal menyampaikan, nggak asal ambil terus kita sampaikan, kita berikan kepada orang. Tapi benar-benar harus kita cerna dulu apakah ini benar-benar memiliki kapasitas yang layak untuk nantinya kita akan sampaikan. Jadi di Indonesia secara keilmuan yang seperti itu benar-benar harus kita nggak boleh asal nyomot, asal mengutip. Jadi benar-benar harus kita tampung dulu, harus kita cerna dulu, lalu kemudian harus kita kaji dulu, lalu kemudian nanti bisa kita sampaikan. Jadi seperti itu. Ya, kita melihat pendidikan di Indonesia dan di luar negeri pasti juga memiliki keunggulan dan keunikan khas masing-masing, yang mana setiap negara juga memiliki kebijakan dan negara juga memiliki kontribusi akan dunia pendidikan itu sendiri. Bahkan di Indonesia juga APBN negara itu 20% masuknya pendidikan. Entah itu kurang banyak atau seperti apa, itu ya nanti bisa disarankan harusnya seperti apa. Dan saya melihat mengacu di perguruan tinggi dulu, ketika saya bergelut dengan teman-teman Yogyakarta atau mungkin perkuliahan yang ada di Jawa Tengahan, itu dulu di Yogyakarta yang profesor saya sampaikan itu adalah dulu di UIN Sunan Kalijaga atau di kampus-kampus Jogja itu banyak mahasiswa yang dari luar negeri, baik itu dari Singapura, dari Malaysia dan sebagainya. Ya dulu belajarnya ke Indonesia, dan ketika melihat fenomena itu dulu, itu sekarang juga mulai bergeser. Tapi banyak strategi perguruan tinggi yang melegalkan ataupun mendatangkan mahasiswa-mahasiswa yang dari negeri lagi ke Indonesia. Dan kami melihat di lembaga ini, di Al-Azhar Muncar itu juga membuka jenjang pendidikan lebih tinggi, bukan hanya di SMP dan di aliyah, tapi juga yang menyambut nanti kita berbicara Indonesia Emas terkait pendidikan itu seperti apa.
Tapi di Al-Azhar juga memiliki inisiasi juga untuk mewadahi teman-teman ataupun santri-santri yang ingin melanjutkan perguruan tinggi di Al-Azhar Muncar, yang mana memang di Pondok Pesantren Al-Azhar Muncar ini juga berkolaborasi dengan kampus Universitas Madani Indonesia, entah itu secara kelembagaan itu kan Madani ya, apakah itu terinspirasi pengen jadi ibu bersama ya, Universitas Madani Indonesia yang ada di Blitar, yang mana di sana kita kerjasama dengan Kiai Dawam, Pondok Anwarul Ulum, yang mana jurusan yang kita buka di Pondok Pesantren Al-Azhar Muncar itu untuk saat ini sebenarnya ada 16 jurusan yang dikerjasamai, cuman di Al-Azhar Muncar ini lagi membuka nih jurusan pertama, jurusan tingkat PGSD dan PAUD, kan, PG PAUD dan PGSD, yang mana mungkin ini juga salah satu menjawab kan tema besar terkait kolaborasi pesantren dan perguruan tinggi menyambut Indonesia Emas itu sendiri. Ya mungkin bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, jenjang pendidikan perguruan tinggi yang jurusannya guru PAUD dan guru SD, bisa disepil tuh nanti di webnya pesantren, bisa disepil juga di deskripsi, nanti kita cantumkan di bawah. Di sini lah. Di sini ya, di bawah ya. Karena juga ketika kita melihat Indonesia Emas, maka dunia pendidikan itu juga harus berbondong-bondong kan, begitupun kesiapan SDM, kesiapan kelembagaan, bahkan kesiapan diri kita sendiri. Kira-kira Indonesia Emas yang diharapkan itu seperti apa? Mungkin pertanyaan terakhir untuk konklusi terkait pendidikan pendidikan emas di masa yang akan datang itu seperti apa, versinya Ustaz Arif dan versinya Ustaz Wildan ini. Kira-kira dulu ya. Sesuai urutan. Biar terus. Jadi menurut saya nih, untuk menjawab apa sih Indonesia dimaksud Indonesia Emas, karena memang menurut saya itu cuma kayak seperti seakan slogan saja, Indonesia Emas 2045. Tapi ternyata mungkin banyak orang yang belum paham apa sih yang dimaksud Indonesia Emas gitu. Dan mungkin ini salah satu juga menjawab ya, Indonesia Emas yang dimaksud ini ya tentunya lebih berpendidikan. Iya. Karena memang sekarang menurut saya di Indonesia sendiri masih, kalau ngomongin tingkat pendidikan itu masih banyak yang tidak sekolah, betul, gitu ya. masih kurang lah, dan istilah kurang merata. Kalau misal ngomongin, kan sudah banyak yang profesor, kan sudah banyak yang dokter, itu kan hanya di sekedar daerah Lingkup tertentu kecil. yang mungkin ada kampusnya, lah ya. kotanya, mungkin pelosok-pelosok. Nah, 3T juga perlu dipikirkan kan. nah betul itu, apalagi yang akhir-akhir ini kan kita tahu kan di Papua itu sangat tertinggal lah, kalau boleh mengatakan 20 tahun tertinggal dari Indonesia yang berada di Jakarta. Dan itu menurut saya harus, tingkat pendidikan harus segera ditingkatkan lagi lah untuk kedepannya. Dan mungkin untuk salah satu menjawab ya, gimana sih cara kita menyikapi atau mempersiapkan diri kita untuk menuju ke Indonesia Emas 2045. Mungkin terkhusus untuk santri ini, karena latar belakang kita santri, ya tentunya yang harus kita kuatkan adalah turos atau pemahaman kita tentang Islam sendiri. Karena memang menurut saya susah juga untuk menjaga agar keberlanjutan agama Islam ini, susah juga. Makanya pesantren salah satunya menjawab untuk meneruskan keilmuan Islam. Terus kemudian poin yang selanjutnya adalah, karena dengan adanya perkembangan, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya mungkin ini lebih kita harus untuk melihat dunia sekarang ini, setidaknya kita harus belajar soft skill lah ya.
minimal desain. Nah itu lagi naik daunnya. Santri bisa desain, santri bisa videografi, santri bisa fotografi. Itu menurut saya hal yang unik lah, dan Tidak hanya mengaji gitu kan. iya, tidak hanya mengaji, karena konotasinya sekarang santri itu nggak hanya mengaji atau ngiyai lah istilahnya kalau tapi ya harus Ngisi pos-pos lini harus masyarakat. pas lini. Dan kalaupun kita ngomong menjadi kiai dalam artian atau penceramah ya secara umum, zaman sekarang ini melatih kita untuk ternyata ceramah itu nggak hanya dari majelis saja, Ya. atau misal undangan kita diundang atau jumatan atau seterusnya di forum-forum tertentu. Ternyata dengan kita mulai aktif di media sosial itu menurut saya juga bisa lahan atau ladang Ya. untuk berceramah atau mungkin berbagi ilmu lah. Kalau menurut saya ceramah kayak terlalu Menggurui gitu. iya betul, tapi kan lebih ayo kita sharing, itu lebih nanya gitu. Itu poin kita untuk mempelajari soft skill kayak media, itu tadi yang saya sebutkan. Dan mungkin itu sih kayaknya dari saya. Kalau mungkin dari Ustadz Wildan, Kalau dari saya mungkin diawali dari diri kita untuk mengisi ilmu pengetahuan tentang pendidikan, sehingga nantinya dari kita untuk soleh li nafsi wa soleh li ghairi. Jadi untuk diri kita dulu baru untuk yang lain. Jadi selain emang kita sudah mengisi untuk diri kita, terus kita juga punya amanah PR juga, gitu ya, punya amanah untuk menyampaikan ke yang lain. Jadi untuk menggapai Indonesia emas itu tadi benar-benar dari diri kita harus benar-benar terdidik. Artinya yang paling utama yaitu tetap pendidikan yang paling utama. Kemudian dengan itu, dan di sini pendidikan bukan hanya sebatas ilmu kajian agama atau kajian ilmu pengetahuan umum. Artinya soft skill tadi itu, asah bakat yang lain. Dan kemudian nantinya setelah kita mengisi atau diri kita sudah kita penuhi dengan seperti itu, kemudian untuk menyampaikan ke yang lebih luas lagi, yang nanti akan menjadi emas itu ya seperti itu, terdidik, mempunyai bekal keilmuan juga, yang nantinya akan tren positif itu lebih terus bisa mewarnai segala sisi yang ada di negara kita ini nanti. Jadi seperti itu singkatnya. begitupun juga pesantren di Al-Azhar juga tidak hanya menerima formal kan ya. Jadi juga ada mungkin jenjang setingkat SMP, ada aliyah, ini juga menyambut terkait ada PMB-nya, penerima mahasiswa baru, yang tadi sudah disebutkan ada jurusan PGSD dan PG PAUD, kan siapa tahu nanti dari teman-teman yang menonton ataupun siapa lama yang ingin bergabung berkuliah di Al-Azhar Muncar dengan sistem hybrid, tidak selalu tatap muka, tapi juga ada online, karena kita memang kita membuat kelas hybrid, bukan kelas karyawan juga, dimana nanti bisa fleksibel juga. Kita melihat ya tadi mengkombin antara tradisional dan modern tadi. Mungkin ya sistemnya boleh sistem secara modern digital, terus aplikasi, tapi juga secara keilmuan pesantren mendasar juga turosnya, ataupun mungkin secara tatap muka itu juga tersambung di situ. Juga di Pondok Al-Azhar Muncar juga ada pendidikan satuan, pendidikan muadalah juga kan, yang mana mungkin bangsa pasarnya memang dihususkan untuk belajar ilmu pesantren, yang mana ketika dia mau melanjutkan perguruan tinggi itu juga terfasilitasi, bukan hanya ngaji saja, tapi kan juga ketika mau ikut satuan pendidikan muadalah
apakah bisa kuliah? Pasti bisa, karena kan sudah diakui di negara, karena ada undang-undang pesantren, ijazahnya juga diakui oleh negara, karena itu juga memadai keilmuan-ilmuwan pesantren sehingga bisa masuk di semua lini. Mungkin terakhir ini Ustaz, satu kata untuk Indonesia Emas ini, kira-kira satu kata atau beberapa kata, konklusi lah kira-kira apa ini, kira-kira apa pandangan Ustaz Arif dan Ustaz Wildan untuk menutup percakapan bincang santai pada malam hari ini. Kayaknya bukan satu kata ya. Ini lebih ke nukil dari pesan apa namanya, dari apa ya. Akhir-akhir ini kalau apa ya cerita, akhir-akhir ini saya ditakjubkan dengan Iran. Sistem yang ada di Iran. Iran itu yang kita tahu apa namanya, terlepas dari dia ahlu sunnah atau syiah, tapi yang kita tahu memang secara negara Iran itu memang tingkat Islamnya atau pemahaman Islamnya tinggi. Betul. Jadi dasar pondasi pengetahuan ilmu-ilmu Islam itu tinggi. Terus kemudian di sisi lain ternyata Iran juga punya STEM. Kalau Abang bilang itu STEM, lupa saya apa ya panjangannya. Nah, intinya STEM itu lebih ke teknologi. Ternyata teknologinya untuk melawan sekelas Amerika ya. Sekelas Amerika itu mampu, dan itu kalau kita ngomong Amerika, yes, siapa sih yang nggak tahu Amerika? Global politik dunia yang menguasai Amerika. Bahkan semua mata uang paling tinggi dolar Amerika. Dan sekelas Iran yang mungkin negara kecil, kok bisa melawan, mengimbangi lah minimal. Kalaupun nggak menang, ya ngimbangi lah, kok bisa gitu. Karena memang ada dua lini yang terpenuhi. Satu saya bilang tadi, di sisi pondasi keislamannya. Terus kemudian yang kedua adalah saintek atau teknologinya. Sains, teknologi, engineering, matematik gitu. Iya betul. Itu STEM. Itu nggak kalah juga. Ternyata ya nyatanya bisa membuat rudal, dan itu padahal yang kita tahu kan kayak tertutup, kayak nggak publish gitu ya. Dan itu bagusnya menurut saya sisi tradisional, dalam artian nggak semuanya terdigitalisasi, itu bagusnya seperti itu. Kayak ya ada dia punya kehidupan sendiri ya. Dan mungkin itu untuk menjawab Indonesia Emas, menurut saya ya harus seimbang antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Itu harus seimbang ya. Duniawi ya kita sekolahnya ya mentok lah, kita sebisanya seperti apa kita usahakan semaksimal mungkin. Begitu juga ilmu agama. Jadi nggak hanya aku ingin ilmu agama saja, nggak hanya aku ingin ilmu formal saja atau dunia saja, tapi dua-duanya ini harus saling melengkapi. Ini tuh Indonesia Emas, Bismillah. Jadi pada intinya Indonesia Emas, Bismillah gitu ya. Mungkin kalau Ustaz Wildan penutup atau satu kata buat Indonesia Emas ini seperti apa ini? Satu kata. Satu kata atau cukup ya. Kata-kata Mungkin ini. Oke, boleh. Untuk menuju ke Indonesia Emas. Jadi kita pertama itu harus pede dengan diri kita, dan nggak boleh minder. Siap. Dan benar-benar harus berani untuk selalu dalam track positif, pede, istiqomah dalam kebaikan. Sehingga nanti kalau kita sudah tadi kita awali dengan banyak mengisi ilmu pengetahuan dan lingkungan karakter atau pendidikan yang baik, maka kita harus pede untuk menampilkan kebaikan itu, untuk menyampaikan kebaikan itu, dan untuk memberanikan menyampaikan dan berperilaku sesuai apa yang mulai awal kita dapatkan. Jadi harus pede, harus berani, harus nggak boleh minder, dan yang terakhir konsisten.
Insya Allah Indonesia akan benar-benar emas kalau kita seperti itu. Amin, amin. Amin, amin, amin. Baik Ustadz, tak terasa sudah 1 jam bahkan lebih ini kita perbincangan. Semoga kita ketemu di lain kesempatan dengan tema yang berbeda, dengan insight yang berbeda. Kita berbicara banyak hal untuk kemajuan pendidikan di pesantren ataupun di halayak ramai. Begitupun kami juga menyampaikan ulang terkait siapa tahu di teman-teman ataupun sanak saudara ataupun yang melihat ya yang channel ini di Al Azhar Muncar itu juga sekarang ada varian baru terkait jenjang pendidikan, yaitu ada SPM, Satuan Pendidikan Muadalah, yaitu jenjang SMP dan aliyah, itu ada Wusat dan Ulia. Begitupun ada varian baru terkait pendidikan menyambut Indonesia Emas dengan varian pendidikan tingginya yang kolaborasi dengan kampus Blitar, yaitu Universitas Madani Indonesia. Dibuka kelas hybrid dengan jenjang pendidikan PGSD dan PG PAUD. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bisa dicek di kolom di bawah ini ya. Dan terima kasih Ustadz sudah menyempatkan hadir, terima kasih waktunya, semoga bermanfaat dan teman-teman dapat insight dan varian pemikiran baru dari cerita pengalaman di Indonesia dan pengalaman di luar negeri, bisa diambil hikmahnya dan bisa diambil ilmu-ilmunya, dan semoga bisa bermanfaat. Dari saya host ya, atau yang menemani perbincangan malam hari ini, mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya. Dari saya Iyaluddin, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al Azhar Muncar.